Oke, saya record. Oke, sudah terrecord, mantap. Oke, saya layar saya gedein ya, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, untuk selamat datang ya sekali lagi di webinar bagaimana cara memulai digital marketing untuk pemula, teman-teman ya. Malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana cara memulai digital marketing, khususnya bagi teman-teman yang baru terjun di dunia digital. And then, untuk webinar ini saya adakan selama 5 hari, teman-teman ya. Kita hari ini membahas digital marketing, besok kita membahas affiliate marketing, besoknya lagi email marketing, funnel, dan juga konten ya. Jadi, semua komponen penting dalam dunia digital marketing kita akan bahas selama 1 pekan ini, selama 5 hari full ya teman-teman ya. Dan semoga tidak ada halangan dan semoga kita bisa melaksanakan webinarnya lancar ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, langsung saja ya untuk kita masuk ke sesi webinar. Oke, untuk pembahasan kita malam hari ini teman-teman ya, yaitu kita sedikit perkenalan nanti ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah kenal Mas juga, ada yang belum ya. Nanti sedikit saya perkenalan. Kemudian saya akan membahas tentang what is digital marketing, teman-teman. Apa sih digital marketing itu? Dan sedikit saya akan membahas tentang sosial media marketing. Nanti ada sedikit tanya jawab ya dan info belajar. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Yoga Putra ya. Silahkan teman-teman yang belum save nomor saya, silahkan di-save dulu ya teman-teman ya, Yoga Putra Digital Marketing gitu aja teman-teman. Nah, teman-teman di sini saya sebagai founder dari Gatara Academy. Teman-teman tahu sendiri ya, Gatara Academy platform belajar digital marketing. Nah, di situ foundernya alhamdulillah saya teman-teman. Saya juga mentor di Akademi Bisnis Digital ya, dulu teman-teman ya, 2 tahun yang lalu. Saya juga mentor di Bisnis Online Squad ya. Saya juga mentor dan partner di remote bisnis bahkan sampai sekarang. Saya juga pengalaman membawakan pelatihan online maupun offline, teman-teman. Dan berpengalaman menjual ribuan produk fisik maupun produk digital. Oke, teman-teman, langsung saja ya, Mas. Kenapa alasan Mas juga mengangkat tema pada malam hari ini ya, teman-teman ya. Kenapa saya mengangkat tema mulai digital marketing? Karena kita melihat fakta sekarang, teman-teman ya. Faktanya sekarang, teman-teman ya, bahwasanya bisnis-bisnis yang offline ya teman-teman itu mulai tergusur popularitasnya teman-teman. Ya mungkin beberapa dari teman-teman juga merasakan, mungkin teman-teman yang punya bisnis fashion, teman-teman yang punya bisnis dagangan di pasar ya, intinya yang offline mulai tergusur, mulai sepi lah mungkin ya teman-teman ya, karena adanya online teman-teman. Betul, siapa mungkin dari teman-teman yang merasakan hal tersebut, teman-teman yang punya toko baju, toko apapun itulah yang offline mulai tergusur karena adanya online. Bahkan akhir-akhir ini ya teman-teman ya kita tahu ya berita ya teman-teman ya yang cukup viral ya bahwasanya TikTok Shop dihapus ya kemarin ya. TikTok Shop dihapus karena Tanah Abang sepi. TikTok Shop dihapus karena banyak para pedagang kaki lima ya, para pedagang kelontong ya teman-teman ya, itu yang sepi teman-teman. Dan saat ini ternyata TikTok Shop dibuka lagi teman-teman. Nah, gimana tuh teman-teman? Menurut teman-teman gimana? Teman-teman awalnya kesusahan nih bersaing dengan TikTok Shop sehingga pemerintah menutup TikTok Shop. Tapi pada kenyataannya sekarang TikTok Shop dibuka lagi teman-teman. Bahkan berpartner dengan Tokopedia. Itu artinya mau tidak mau teman-teman yang sekarang ini bisnisnya offline, teman-teman harus mulai merambah ke online teman-teman. Ke digital marketing. Teman-teman mau nggak mau harus beradaptasi. Karena memang saat ini zamannya adalah zaman digital. Jadi kalau teman-teman pengen punya bisnis dan tetap settle ya, tetap berdiri, adaptasi, teman-teman harus mulai mengimplementasikan digital marketing ke dalam bisnis teman-teman. Oke, sekarang saya mau tanya nih teman-teman. Ada teman-teman di sini yang sudah punya bisnis offline mungkin, toko offline, atau mungkin teman-teman full online, atau mungkin bisnisnya yang offline lalu sudah mulai bergeser ke online. Boleh teman-teman, saya ingin tahu nih peserta webinar malam hari ini siapa aja yang bisnisnya sudah merambah ke online atau mungkin masih full offline. Boleh teman-teman, ketika di kolom chat mungkin masih offline, Kak Iis masih full offline ya Kak Iis ya. Nah itu kalau bisa ya Kak Iis ya, itu harus mulai eh, harus teman-teman harus mulai merambah ke dunia online. Mau nggak mau ya teman-teman ya. Karena memang saat ini
trennya itu digital, teman-teman. Kalau teman-teman tidak mengikuti digital, otomatis teman-teman akan ya tenggelam lah, teman-teman ya. Oke, Kak Tenriampa, online dan offline. Oke, Kak Lingga, aku bisnis jasa fotografi sih, Mas. Oh, fotografi bisa, meskipun jasa fotografi itu offline ya, kita bertemu klien dan lain sebagainya. Tapi secara pemasaran, mendapatkan klien, interaksi itu bisa melalui online, Mas ya, Mas Lingga ya. Saya juga punya teman-teman ya, bisnis fotografi. Teman-teman bisa cek di Instagram. Ya, ini baru ya, baru beberapa bulan. Namanya temanfoto.id. Teman.foto.id. Nah, itu bisnis fotografi juga, teman-teman ya. Saya dan juga partner saya. Dan kita promosi juga lewat online, teman-teman ya. Kita promosi lewat iklan, kita lewat endorsement, dan lain sebagainya. Nah, oke. Saya cuma dagang offline. Nah, ini perlahan harus mulai online ya, biar tetap beradaptasi dengan zaman ya, teman-teman ya. Saya mau fokus jualan Gatar Academy, asalnya saya jualan properti. Oh, enggak apa-apa, bagus ya teman-teman ya. Ya memang properti harus sabar ya teman-teman ya, karena produk gede ya. Bisnis online jualan buku untuk anak, boleh, bisa. Oke, sip ya teman-teman ya. Oh, oke, ternyata teman-teman sudah banyak nih yang mulai merambah ke dunia online. Luar biasa teman-teman. Pertahankan dan terus belajar ya teman-teman ya. Karena faktanya saat ini online sudah ada di atas teman-teman ya. Online sudah mulai di merajalela, dan bahkan bisa dikatakan bisnis offline yang tidak ada sistem online-nya itu bisa dikatakan bisa mati lah teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, saya akan membahas, Mas, kenapa sih harus digital marketing? Nah, ini ya teman-teman, ada beberapa hal kenapa teman-teman harus memulai digital marketing jika ingin memulai sebuah bisnis. Ini bisa teman-teman lakukan baik yang sudah punya bisnis maupun yang belum nih. Yang pertama yaitu modal minim, teman-teman ya. Nah, asal teman-teman tahu, kalau kita memulai bisnis online, kita bisa memulai dengan modal minim. Bahkan saya membangun Gatara Academy, teman-teman ya, itu dengan modal yang minim, teman-teman. Saya membangun Gatara Academy di awal dulu ya, teman-teman ya, 2 tahun yang lalu, itu hanya bermodalkan 2 juta, teman-teman ya. Itu saya sudah punya web, sudah punya sistem afiliasi, dan lain sebagainya. Hanya dengan modal minim kita bisa memulai bisnis digital. Bahkan kalau teman-teman nggak punya modal sekalipun ya, asal teman-teman punya modal kuota lah ya, punya modal kuota, punya internet ya teman-teman ya, atau mungkin teman-teman modal es teh 1 gelas di angkringan, di warung ya, nebeng wifi, teman-teman udah bisa memulai bisnis online. Mas, saya nggak punya barang, gampang teman-teman. Kalau masalah barang di Tokopedia, di Shopee, di marketplace ada banyak sekali teman-teman ya barang. Teman-teman tinggal ambil ya, save fotonya, tinggal jualin. Ada banyak cara teman-teman ya. Teman-teman nggak punya barang, nggak punya produk, bisa jualin produk orang lain, bisa jadi reseller, dropshipper. Bahkan saat ini tren-trennya teman-teman ya, tanpa barang bisa jualan dengan sistem afiliasi. Ya, besok nih kita akan bahas sistem afiliat terkhusus ya teman-teman ya. Nah, gimana teman-teman? Jadi nggak ada alasan teman-teman ya untuk teman-teman memulai digital marketing. Mas, saya nggak punya modal, Mas, saya ini itu. Dibandingkan dengan bisnis offline itu jauh teman-teman ya. Bisnis offline teman-teman perlu ruko, teman-teman perlu stok barang ya. Nggak mungkin lah teman-teman ya orang datang ke toko teman-teman cuma teman-teman kasih gambar dan lain sebagainya, nggak mungkin. Nah, itu adalah kelebihan dari digital marketing. Kedua ya teman-teman ya, dengan digital marketing kita bisa buka toko 24 jam teman-teman. Wow. Ini yang enak teman-teman ya, bahkan saya sering sekali mendapatkan orderan di jam 12 malam, jam 1 malam di saat saya tidur. Karena dengan digital marketing kita bisa buy system teman-teman. Kita bisa buy system. Contoh nih, teman-teman tidur nih ya, kemudian tiba-tiba ada orderan masuk. Karena teman-teman udah punya web, teman-teman udah punya sistem, itu bisa tergenerate otomatis orderannya, teman-teman. Jadi orang order langsung dapat notifikasi untuk melakukan transfer di sini dan lain sebagainya. Ya hampir sama seperti Shopee lah, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lakuin sendiri, baik menggunakan website sendiri maupun menggunakan marketplace. Nah, itu enaknya digital marketing, teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka 24 jam. Kalau offline, ya jam buka teman-teman ya. Nanti jam 10 malam tutup, ya teman-teman close order, nggak ada orderan. Kalau digital marketing, wow itu bisa sangat-sangat mungkin ya. Bahkan saya sering sekali mendapatkan orderan banyak itu di malam hari. Di saat orang-orang istirahat, scroll-scroll sosial media, kemudian mereka belanja. Itu sering sekali teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman ya, yaitu bisa dari rumah teman-teman ya. Nah ini yang banyak sekali diminati ya.
Kenapa digital marketing menjadi tren saat ini, marketnya gede banget teman-teman, karena kita bisa berjualan hanya dari rumah teman-teman. Yes, hanya dari rumah saja. Maksudnya gimana Mas? Ya, kita bisa berjualan di rumah asal ada gadget, ada koneksi internet ya teman-teman ya. Mau teman-teman di rumah, di kerjaan di luar, teman-teman bisa kerjakan. Dalam artian di sini adalah teman-teman bisa mengerjakan bisnis online tanpa mengganggu pekerjaan utama teman-teman. Jadi bisa untuk sampingan, bisa jadi side hustle teman-teman ya, tambahan income teman-teman ketika teman-teman ingin memulai bisnis. Nah, ini digital marketing bisa jadi pilihan utama buat teman-teman. Selanjutnya audiens tak terbatas ya teman-teman ya. Nah, ini yang tidak teman-teman dapatkan ketika teman-teman berjualan offline, yaitu audiens tak terbatas. Dengan digital marketing, teman-teman ya, teman-teman bisa menjangkau orang-orang yang tidak teman-teman kenal, atau bahkan di luar kota, di luar daerah ya, di luar tempat tinggal teman-teman. Berbeda dengan offline nih. Kalau offline teman-teman ya, katakanlah teman-teman jualan gamis nih, toko offline di pasar, otomatis orang yang nantinya hadir di toko teman-teman adalah orang-orang yang hadir di pasar tersebut, teman-teman. Atau mungkin ketika teman-teman jualan produk gamis, teman-teman buka toko gamis di suatu kota tertentu, pasti kebanyakan orang-orang yang ada di sekitar toko teman-teman lah, atau orang-orang yang ada di kota teman-teman yang mengunjungi toko teman-teman. Berbeda dengan digital marketing, teman-teman. Dengan digital marketing, kita bisa menjangkau audiens tak terbatas. Maksudnya tak terbatas gimana, Mas? Kita bisa menjangkau audiens dari kota manapun, dari wilayah manapun. Sebenarnya sudah saya buktikan ya teman-teman ya, seperti halnya malam hari ini. Ini dengan digital teman-teman ya. Saya tahu ya teman-teman ya, teman-teman tahu sendiri bahwa kita berada di tempat yang jauh teman-teman ya. Teman-teman ada di kota A, B, C, D, saya ada di sini. Tapi kita bisa dipertemukan melalui kanal digital teman-teman. Seperti halnya malam hari ini kita bisa bertemu, kita bertatap muka di sini, kita belajar bareng. Nah, ini adalah salah satu kehebatan dari digital marketing, yaitu tanpa batas ruang, tanpa batas waktu, teman-teman ya. Kita bisa mendapatkan audiens tak terbatas. Nah, nanti kita akan sharing caranya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu kebiasaan masyarakat yang berubah, teman-teman ya. Ya kita tahu lah. Mungkin kalau teman-teman saya tanya, teman-teman ketika bangun tidur, apa yang teman-teman lakukan pertama kali? Pasti kebanyakan, teman-teman ya, sebelum teman-teman melakukan aktivitas, pasti pertama kali yang teman-teman buka kebanyakan adalah membuka handphone teman-teman. Ya, teman, benar benar nggak teman-teman? Betul nggak teman-teman? Kebanyakan gitu ya teman-teman ya. Teman-teman istirahat sebentar buka gadget. Teman-teman makan buka gadget. Teman-teman jalan-jalan buka gadget. Teman-teman istirahat sebentar buka gadget. Bahkan saat ini teman-teman ya, kalau teman-teman amati anak kecil sekarang teman-teman ya, yang masih di bawah umur, sekarang sudah pegangnya apa teman-teman? Gadget teman-teman. Nah, itulah teman-teman ya, kebiasaan masyarakat yang berubah itu menunjang perkembangan digital marketing khususnya di Indonesia teman-teman. Oleh karena itu sayang sekali kalau teman-teman tidak mengambil pangsa pasar ini, apalagi digital marketing saat ini mengalami pertumbuhan teman-teman ya. Nanti akan saya tunjukkan data statistiknya. Jadi digital marketing itu sekian juta orang, nanti saya ada datanya teman-teman ya. Nah, 5 hal ini teman-teman ya yang mendasari teman-teman kenapa harus mulai hijrah dari offline ke online. Saya tidak bilang teman-teman harus menutup toko offline, tidak teman-teman ya. Saya bilang bahwa ketika teman-teman punya bisnis offline, teman-teman harus mulai mengembangkan bisnis offline teman-teman untuk masuk ke dunia online. Mau tidak mau teman-teman harus melakukan itu. Kalau memang teman-teman ingin beradaptasi dan ingin bersaing dengan kompetitor, teman-teman ya. Bahkan sudah banyak teman-teman yang sekarang bisnisnya offline, pindah ke online, biaya dari offline ini bisa ditekan, teman-teman. Mulai dari karyawan, operasional, dan lain sebagainya ditekan. Karena online itu cenderung tidak menghabiskan banyak cost atau biaya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, kenapa harus digital marketing? Oke, next. Nah, lalu apa sih Mas digital marketing itu, Mas? Nah, saya sudah panjang lebar ya teman-teman ya tentang fakta sekarang, tentang kenapa harus digital marketing, and then apa sih Mas digital marketing itu? Nah, ini ya teman-teman ya, digital marketing adalah kegiatan pemasaran atau promosi suatu merek atau brand
baik produk maupun jasa juga yang dilakukan melalui media digital, teman-teman. Tujuan pemasaran ini adalah menjangkau sebanyak-banyaknya pelanggan dengan cara efisien, relevan, dan efektif ya, ini efektif. Nah, jadi teman-teman ya, tanpa teman-teman sadari, kalau teman-teman pernah mengupload sebuah produk di WA, di TikTok, di Instagram, itu artinya secara tidak sadar teman-teman sudah melakukan kegiatan digital marketing. Oke, sekarang saya tanya nih teman-teman yang hadir malam hari ini. Siapa di sini yang sudah pernah mempromosikan suatu produk melalui sosial media, baik melalui WA, TikTok, Instagram maupun Facebook? Boleh teman-teman ketikan saya bagi oke Kak Saiful sudah pernah atau mungkin ada yang belum pernah Mas, saya nggak pernah Mas namanya promosi di sosial media. Saya baru di Facebook saja. Oke, bagus. Oke, nah itu teman-teman ya, pada dasarnya di situ sebenarnya teman-teman sudah melakukan kegiatan digital marketing, teman-teman ya. Teman-teman sudah melakukan kegiatan digital marketing. Hanya saja pertanyaannya adalah teman-teman melakukan kegiatan digital marketing sudah efektif atau belum? Apakah kegiatan digital marketing teman-teman sudah menghasilkan penjualan atau belum? Atau minimal pecah telur? Oke, sekarang saya mau tanya nih. Siapa di sini yang sudah pernah pecah telur dari promosi di sosial media? Mungkin ada yang beli entah saudara, teman, atau orang yang tidak dikenal. Oke, Kak. Oke, Kak Wis, belum Kak Ade, saya sudah pernah pecah telur atau belum nih Kak Ade? Oke, Kak Ropi sudah pernah, Kak Uma belum. Saya Facebook, Shopee, Lazada. Oke, saya pernah. Nah, itu ya teman-teman ya. Ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah. Lalu faktor apa Mas yang mempengaruhi? Ya itu kita akan bahas ya. Itu ada di optimasinya teman-teman ya. Oke. Oke, Kak Adi Mariati saya sudah pernah. Oke, sip, mantap ya. Sudah pernah tapi belum maksimal. Oke, ya itu ya teman-teman ya. Jadi secara tidak langsung teman-teman sudah melakukan kegiatan digital marketing. Teman-teman posting di grup PKK atau di status WA. Yuk guys, dibeli rotinya atau dibeli gamisnya, hijabnya. Nah, itu secara tidak langsung teman-teman sudah melakukan kegiatan digital marketing, teman-teman. Dan oke, kita akan bahas lebih lanjut, teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya, contohnya ini upload produk apa ini fashion gamis. Nah, ini ya. Ini Kak Sarah reseller ini ya. Bismillah, promo 12 masih ada loh. Yuk langsung di check out. Nah, ini lewat status WA, teman-teman ya, lewat status WA. Kemudian ini lewat TikTok ya, teman-teman ya. Ini lewat TikTok. Ini potongan hingga 80%. Nah, ini lewat TikTok, kemudian ini lewat Facebook. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin dari teman-teman sudah banyak lah yang melakukan ya, posting-posting sana sini, promosi sana sini dan lain sebagainya. Tujuannya supaya produk teman-teman dilihat orang dan orang tersebut membeli produk teman-teman. Nah, ini adalah kegiatan digital marketing secara teman-teman tidak sadari ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini nih teman-teman. Mas, lalu gimana Mas supaya kegiatan digital marketing kita bisa optimal Mas, supaya kegiatan digital marketing kita bisa menghasilkan Mas. Nah, ini ada 5 ilmu teman-teman ya, pondasi dasar ketika teman-teman memulai digital marketing atau gampangnya ya bisnis online lah teman-teman ya, bisnis online. Nah, yang pertama teman-teman ya, nah ini ada toko online atau website. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Apalagi kebiasaan orang Indonesia itu kalau tidak ada website itu banyak tanyanya teman-teman dan endingnya tidak closing. Tapi kalau ada website, setidaknya itu membantu kita untuk menjelaskan produk kita. Yang pertama teman-teman ya, yaitu toko online atau website. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Dalam dunia digital, toko online atau website ini adalah tempat untuk memperlihatkan produk teman-teman. Gampangnya kalau teman-teman punya toko offline, nah itu toko teman-teman. Nah, di sini tokonya bentuknya adalah uh, toko online atau website, teman-teman. Nah, dengan toko online atau website ini, kita juga bisa membuat sebuah sistem yang saya bilang tadi, teman-teman. Ketika ada orang beli dan kita tidak standby, ya teman-teman ya, itu tetap akan bisa dilayani oleh si website. Kita pakai sistem. Seperti halnya ya, teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah pernah order produk di Gatara Academy. Ketika teman-teman melakukan check out ya, teman-teman mau beli sebuah produk, otomatis dapat notifikasi untuk melakukan transfer ke rekening bla 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 bla.
itu sistem teman-teman ya, itu sistem, itu bukan manual orang. Mau jam 12 malam, mau jam 1 malam, mau WA kita tidak ada yang pegang, itu akan tetap jalan teman-teman ya, itu robot. Jadi dengan toko online dan website itu membantu kita untuk mengotomatiskan bisnis kita teman-teman. Dan enaknya dengan kita punya website produk teman-teman ya, kita bisa setidaknya menjelaskan produk kita secara menyeluruh. Oke teman-teman ya, katakanlah teman-teman jualan madu deh teman-teman. Dengan adanya website kita bisa jelasin nih. Oh madunya ini gunanya untuk ini. Kandungan madunya ini sudah BPOM dan lain sebagainya. Itu kalau kita pakai website kita bisa seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau kita nggak punya website, katakanlah ada orang beli kemudian langsung masuk ke WA. Nah kita nih teman-teman yang harus menjelaskan. Oh madunya udah BPOM kak, kegunaannya ini. Otomatis ketika kita melakukan percakapan terlalu lama karena banyak tanya, orang akan bosen teman-teman dan mereka akan meninggalkan kita. Nah, itulah kegunaan website tinggi atau menaikkan tingkat closing teman-teman ya. Dan dengan adanya website kita toko online kita atau bisnis online kita juga akan terlihat profesional teman-teman ya. Kemudian traffic atau pengunjung teman-teman ya, ini penting sekali juga teman-teman ya. Traffic itu apa Mas? Traffic itu pengunjung teman-teman. Teman-teman kalau punya website bagus tapi nggak ada yang mengunjungi itu percuma teman-teman ya. Makanya teman-teman harus menguasai ilmu bagaimana cara mendatangkan orang ke website teman-teman atau ke toko teman-teman. Gimana caranya supaya orang-orang melihat produk teman-teman dan mengklik produk teman-teman. Ya, itu adalah hal yang penting teman-teman ya. Kedua yaitu konten yang berkualitas teman-teman. Nah, ini penting sekali. Banyak sekali teman-teman yang sudah melakukan kegiatan digital marketing, tapi nggak laku-laku. Salah satunya karena ini teman-teman, konten yang berkualitas. Konten yang berkualitas ini akan saya bahas juga di webinar saya yang kelima nanti ya teman-teman ya. Gimana cara membuat sebuah konten yang berkualitas. Nah, nanti kita akan bahas di sana. Kenapa Mas kok konten yang berkualitas? Ya, karena kita jualan online, kita nggak jual produk teman-teman ya. Teman-teman kalau pergi ke Shopee, teman-teman lihat produk apa lihat gambar teman-teman? Lihat produk atau lihat produk asli atau lihat konten? Lihat konten, konten gambar, video, dan lain sebagainya. Makanya ketika teman-teman jualan online, pastikan konten teman-teman berkualitas. Jangan sampai kontennya abal-abal ya teman-teman ya. Karena mau banyak teman-teman jago datengin orang ke website teman-teman atau ke toko teman-teman. Tapi kalau foto produk teman-teman itu jelek, otomatis mau banyak orang pun dia akan out teman-teman ya, tidak akan beli produk teman-teman. Makanya coba tadi yang belum ada penjualan dianalisis lagi teman-teman. Kira-kira foto produk yang saya posting itu udah bagus atau belum? Abal-abal atau enggak? Nah itu coba teman-teman apa analisis lagi. Kemudian produk yang ideal teman-teman ya. Kalau teman-teman mau produk yang ideal, pastikan teman-teman menjual produk yang mudah di online kan. Apalagi teman-teman masih pemula. Pastikan teman-teman, oke ada pertanyaan, Mas, nanti ada praktek gak apanya? Oh, nanti ada praktek ya teman-teman ya. Di akhir kita ada praktek. Ini sedikit penjelasan ya teman-teman ya. Nggak lama kok ini ya. Nanti kita ada prakteknya. Produk yang ideal gimana Mas cara carinya? Nanti saya praktekkan ya teman-teman ya. Cara mencari produk yang ideal. Nanti saya praktekkan. Ada caranya kalau mencari produk ideal di internet dan mencari market. Nah, nanti saya praktekkan ya. Ini sedikit nih. Ini penting teman-teman ya. Pondasi ini teori itu juga penting teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau ke dunia digital marketing, oke lah praktek-praktek oke, tapi setidaknya teman-teman punya landasan teori teman-teman ya produk. Kemudian jalur distribusi. Nah ini nih, kalau teman-teman asal praktek, tapi teman-teman tidak memperhatikan hal ini, nah ini bisa jadi blunder buat teman-teman. Yaitu jalur distribusi. Ketika ada orang beli produk teman-teman, otomatis teman-teman harus mengirim produk. Nah teman-teman harus tentukan dulu nih jalur distribusinya. Teman-teman harus tentukan dulu jalur distribusinya. Ketika ada orang beli, saya mau kirim lewat apa? JNE, JNT, Express, atau lainnya, teman-teman. Tiki dan lain sebagainya. Teman-teman harus
pastikan itu sudah teman-teman tentukan dan teman-teman tahu aturannya. Contoh nih teman-teman. Oke, saya sudah saya akan saya akan menggunakan jasa JNE ketika ada pengiriman produk atau ada orang yang beli. Teman-teman pelajari dulu kalau COD dapat kena biaya COD berapa. Kalau produk itu retur itu gimana? Kalau produk ini pengiriman ongkir, ada biaya lanjutan dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman harus pahami sedetail mungkin. Karena saya pengalaman teman-teman ya, produk kita kirim, ternyata banyak yang retur RTS teman-teman ya, COD yang tidak sampai. Ya teman-teman ya, nah itu harusnya kita profit gara-gara banyak RTS, kita harus rugi saat itu teman-teman ya. Padahal banyak yang beli. Tapi karena kita nggak paham, nah bukannya nggak paham teman-teman ya, kita salah perhitungan terkait biaya RTS ya teman-teman ya. Karena RTS itu kalau kita kirim ke sana, kita bayar ongkir. Kalau gagal baliknya kita bayar ongkir. Nah itu teman-teman harus pahami. Karena setiap ekspedisi itu beda-beda teman-teman ya. Setiap ekspedisi beda-beda. Oke, selanjutnya ya teman-teman pastikan 5 hal ini teman-teman kuasai. Website, kemudian traffic, konten, produk, dan jalur distribusi. Teman-teman ketika, Mas saya nggak punya website Mas, nggak apa-apa. Kalau teman-teman nggak punya website, teman-teman bisa gunakan marketplace, dan lain sebagainya itu hampir sama. Traffic, nah nanti kita akan belajar ya, kita akan praktek gimana cara dapetin traffic. Kemudian konten yang berkualitas, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman harus bisa membuat konten berkualitas, produknya harus ideal, dan jalur distribusinya harus teman-teman tentukan dan pahami. Ini ya teman-teman ya, flow bisnis online. Nah, ini solusi cepat. Nah, ini katakanlah teman-teman melihat postingan. Nah, ini teman-teman melihat postingan, oh ada uh, konten atau orang jualan madu. Teman-teman bisa lihat di sini kontennya bagus teman-teman ya. Ada headline-nya solusi cepat madu Zesmak yang terpercaya. Ada gambar orang dan jelas ya, ada logo BPOM dan lain sebagainya. Halal. Nah, ini sebuah konten yang menarik perhatian teman-teman. Nah, di sini pentingnya kalau konten teman-teman di sini abal-abal, orang lihat ini aja udah nggak mau. Dia tidak akan masuk ke step berikutnya. Makanya saya tekankan pentingnya konten di sini teman-teman ya. Kemudian setelah orang melihat konten Anda, dia masuk ke website Anda. Nah, inilah pentingnya website. Di dalam website, orang akan melihat value produk Anda. Di dalam website, dia akan melihat penjelasan, oh produk ini kegunaannya ABCD dan lain sebagainya. Kemudian, nah dengan adanya website, kita juga akan dimudahkan untuk closing ya, closing produk dengan masukkan nama, nomor handphone, alamat dan lain sebagainya atau biasa disebut dengan check out pembelian ya pakai form. Nah, ini adalah flow bisnis online yang sehat, teman-teman ya. Sebenarnya seperti ini. Nah, mungkin dari teman-teman yang belum maksimal digital marketingnya, nah teman-teman bisa analisis sudah seperti ini atau belum cara saya jualan lewat online. Oke. Nah, kemudian 3 hal dasar sebelum bisnis online teman-teman ya. Nah, ini kita akan praktek ya teman-teman ya. Nah, ini ada 3 hal penting nih teman-teman ya ketika teman-teman ingin melakukan digital marketing. Nah, tadi pondasinya. Sekarang saya lebih kerucutkan lagi teman-teman ya. Ini bisa langsung kita praktekkan malam hari ini, yaitu bagaimana cara riset market, riset produk, dan promosi tertarget, teman-teman ya. Ini riset market, saya gunakan Google Keyword Planner ya, teman-teman ya. Nah, ini langsung saya praktekkan. Nah, dengan Google Keyword Planner, teman-teman bisa ketikkan di sini ya, teman-teman ya, di Chrome-nya teman-teman. Di sini ada Google Keyword Planner. Teman-teman ketikkan saja Google Keyword Planner di sini. Oke. Kemudian teman-teman, nah ini ya, teman-teman pilih di sini Google Keyword Planner. Nah, pilih kata kunci tepat ya, buka Keyword Planner. Nah, ini gampang ya teman-teman ya, intinya teman-teman cari aja Google Keyword Planner, and then teman-teman login, gunakan email dan lain sebagainya, isi data dan sebagainya, nanti teman-teman akan masuk ke layanan Ads Google ya teman-teman ya. Oke, langsung saja untuk mempercepat waktu ya teman-teman, kita tunggu. Nah, ini langsung praktek nih teman-teman.
Oke, kita tunggu sebentar teman-teman ya. Oke, kita ketikkan temukan kata kunci baru. Oke, temukan kata kunci baru teman-teman ya. Nah, coba teman-teman, saya mau tanya nih, langsung aja studi case di teman-teman. Teman-teman ada nggak bisnis apa yang teman-teman saat ini jalani? Niche marketnya, fashion, gamis, hijab, and then food and beverage, atau apa? Coba teman-teman. Basreng, buku anak, gamis, herbal. Oke, kita coba buku anak ya teman-teman ya. Buku anak, buku anak uh, masih make sense lah, ideal lah ya. Produk ideal buku anak masih ideal ya, dijual di internet ya. Oke, kita ketik. Nah, ini caranya seperti ini ya, buku anak teman-teman ya, buku anak ya. Kita ketikkan di sini, kita dapatkan hasil. Nah, sini teman-teman, masukkan produk. Oke, sebentar teman-teman. Oh, benar, buku anak. Oke, dapatkan hasil. Oh, untuk buku anak. Oke, bentar ya. Jual buku anak. Nah, cek nih teman-teman ya. Ada nggak orang yang cari? Oh, nggak ada ya teman-teman ya. Mungkin kalau buku aja, kita cek. Oh, justru buku-buku yang seperti ini nih teman-teman ya. Nah, mungkin untuk buku anak orang kurang ya, kurang inject ya kalau cari di internet ya teman-teman ya. Tapi justru kalau buku-buku motivasi, biografi ini justru banyak teman-teman ya. Itu ya Kak ya, buku anak ya, kurang itu ya. Nah, itu apakah Mas dengan jadi kita melihat di sini teman-teman ya, kita melihat di sini adalah orang-orang yang mengetikkan kata kunci di Google teman-teman. Nah, kita lihat di sini orang yang mengetikkan kata kunci buku itu ada berapa orang. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, ini ada 100.000 sampai 1 juta dan lain sebagainya. Oke, jadi otomatis kalau orang cari buku, berarti dia butuh buku. Berarti dia adalah market kita teman-teman ya. Contoh lagi propolis nih teman-teman ya. Ya, kita cek nih orang yang ngetikkan kata kunci di Google tentang propolis itu ada berapa banyak orang. Nah, kita bisa cek di sini teman-teman ya. Nah, propolis kita dapatkan hasil. Nah, orang yang mengetikkan kata kunci propolis di sini teman-teman ya. Nah, enter. Nah, itu ada 10.000 sampai 100.000 orang teman-teman ya. Nah, orang yang masuk ke sini teman-teman ya yang cari produk propolis. Nah, ini ya teman-teman, propolis itu madu ya teman-teman ya, madu lebah ya. Itu ada 10.000 sampai 100.000 orang. Itu artinya ketika teman-teman oke, itu artinya ketika teman-teman jualan produk propolis itu ada marketnya dan akan jauh lebih mudah ketika teman-teman jualan produk ke uh, jualan produk ke ada orang ada marketnya itu teman-teman ya, ada market teman-teman jualan produk jauh lebih mudah. Nah, terus untuk studi kasus seperti halnya buku tadi gimana Mas, buku anak? Memang secara penelusuran di sini teman-teman ya mungkin sedikit, tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman tetap bisa jualan. Namun tentu akan jauh lebih susah karena di situ perlu edukasi, perlu menemukan market ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak berjualan ke anaknya, tapi jualan ke orang tuanya teman-teman ya. Nah seperti itu makanya kenapa ketika orang mau beli buku ya teman-teman ya dia lebih memilih ke offline teman-teman ya, ke toko-toko terdekat seperti itu. Ini ya teman-teman ya cara riset market ya. Nah ini menggunakan Google Keyword Planner. Ada lagi teman-teman satu yaitu Google Trend teman-teman ya. Ada yang namanya Google Trends. Teman-teman bisa cek di sini Google Trend. Nah ini jauh lebih enak ya teman-teman ya ngeceknya dan lebih kompleks di sini.
Oke, contoh ya di sini. eh, oke, sini ya. Contoh propolis. Contoh propolis kita jelajahi. Oke, kita cek teman-teman ya. Oke, kita buat 12 bulan terakhir. Oke, propolis teman-teman ya. Oke. Oke. Nah ini, propolis saat ini trennya ya meningkat ya teman-teman ya. Ada marketnya bergejolak ya teman-teman ya. Dan kita bisa lihat, nah ini teman-teman. Wilayah mana saja yang paling banyak orang mencari propolis? Nah, kita bisa lihat di sini Sulawesi, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara ya. Nah, bahkan kita juga bisa lihat propolis apa yang sering dicari orang teman-teman ya. Nah, ini madu hitam ya, secret clean propolis dan lain sebagainya. Topik-topik tertentu ya dan kata-kata kunci tertentu. Nah, kita bisa lihat lebih detail menggunakan Google Trend ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah cara riset market ya, teman-teman ya. Cara riset market dengan Google Keyword Planner maupun dengan Google Trends. Jadi kita bisa lihat nih, contoh di skincare ya, teman-teman ya. Ini saya capture ya, skincare. Itu ada 100.000 sampai 1 juta orang yang mencari produk skincare setiap bulannya, teman-teman ya, setiap bulannya. Jadi kalau teman-teman jualan skincare, itu pasti ada marketnya ya teman, itu pastilah ya, kalau skincare itu nggak mungkin nggak ya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman riset produk masing-masing dari teman-teman ya. Nah, seperti itu Google Keyword Planner. Kemudian nah, kita riset produk nih teman-teman pakai Facebook Ads Library. Nah, kita praktek lagi ya. Nah, Facebook Ads Library sama kita ketikkan di Google ya teman-teman ya. Nah ini nah, Facebook Ads Library. Nah, kita masuk ke Facebook Ads Library. Nah, kita masuk ya. Ini gampang teman-teman ya. Teman-teman tinggal ketikkan di Google Facebook Ads Library, kemudian masuk di Ads Library. Oke, kita tunggu. Nah, di sini teman-teman ya, Indonesia. Nah, ini pastikan Indonesia. Kategori iklan, teman-teman pilih semua iklan. Oke. Kemudian ketikkan kata kunci di sini, teman-teman. Contoh nih, teman-teman tadi kita sudah cek ya propolis ya, teman-teman ya. Di sini ada produknya. Sorry, ada marketnya. Nah, karena ada orang yang cari, sekarang saatnya kita cari produknya, teman-teman ya. Propolis. Nah, kita masukkan ke sini propolis. Nah, kita cek nih produk apa yang saat ini viral kalau kita jualan propolis. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada British Propolis, ada propolis Nutriguna. Ya, teman-teman ya. Teman-teman lihat aja propolis mana yang paling banyak dijual ya, teman-teman ya. Analoginya kalau teman-teman seorang pedagang di pasar, teman-teman melihat ada sebuah toko yang ramai dikunjungi ya, teman-teman ya. Katakanlah dia jualan produk A. Tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman juga jualan produk A dengan market yang gede, otomatis teman-teman akan kebagian marketnya, teman-teman ya. Nah, teman-teman nggak usah bingung nih. Nah, contoh nih teman-teman, nah, ini teman-teman British Propolis nih ya, teman-teman ya. British Propolis ya, teman-teman cari aja suppliernya di sini. Nah, ketikkan aja di Google ya, teman-teman ya. Agen British Propolis atau apalah terserah ya, teman-teman ya. Kemudian teman-teman contek ini teman-teman ya, contek cara dia untuk promosi. Nah ini ya teman-teman, ini kita bisa contek nih teman-teman ya. Ketika orang tua sakit, rasanya dunia berhenti. Nah ini untuk orang tua dan lain sebagainya. Nah ini kita bisa cek ya teman-teman ya. Kita bisa save untuk marketnya ini. Oke, nah, kita bisa cek ya. Kemudian contoh nih teman-teman jualan lagi gamis ya teman-teman ya, gamis. Kita bisa cek nih gamis apa nih yang sedang tren saat ini. Wow, gamis seperti ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat gamis polosan seperti ini ya, teman-teman ya. Saya kurang paham ya kalau soal gamis ya. Saya nggak pernah jualan fashion soalnya teman-teman ya, lebih ke herbal saya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Oh, model apa yang sering dijual? Ini di Shopee, di Tokopedia banyak ya teman-teman ya. Suppliernya teman-teman tinggal uh, jadi dropshipper atau resellernya aja.
Nah, ini ya cara dia promosi seperti ini ya teman-teman ya, cara dia promosi ya, kata-katanya, kontennya ya. Teman-teman bisa lihat semuanya di sini teman-teman ya. Nah, oke. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut sampai sini bisa dipahami teman-teman gimana cara riset market dan produk, cara melihat ada marketnya atau enggak, dan cara mencari produknya. Bisa dipahami teman-teman? Boleh ketikkan di kolom chat, ketikan bisa kalau teman-teman bisa dipahami. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut nih teman-teman. Ya, mantap ya, paham ya teman-teman ya. Oke, sip. Oke, bisa. Oke, sip ya teman-teman. Silahkan nanti dipraktekkan ya. Teman-teman jualan produk apa? Coba dicek di Google Keyword Planner sama Google Trend. Gimana market produk teman-teman. Terus nanti kalau teman-teman mau jualan lebih lanjut, coba teman-teman ketikkan produk teman-teman di sini. Contoh mas, saya jualan propolis. Nah, teman-teman cek nih. Oh, ternyata kalau mau jualan propolis, caranya seperti ini. Postingannya seperti ini. Kemudian cara gambarnya yang bagus seperti ini. Nah, biar teman-teman punya insight atau punya ide untuk promosi. Ya, itu caranya melihat atau mengambil ide marketing ya, teman-teman ya, ide marketing. Ada patokan pencarian harus angka berapa gak Mas? Oke, nanti kita bahas ya teman-teman ya. Untuk pencarian di atas 1.000 ya, kalau Google Trend ya teman-teman ya, di atas 1.000 udah bagus itu ya teman-teman ya. Oke, sebentar kita lanjut. Nah, ini ya teman ya, riset produk. Kemudian promosi tertarget teman-teman ya. Nah, ini dashboard saya teman-teman, teman bisa lihat kalau kita pakai Facebook Ads teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, masuk ya, ini jangkauan ya yang saya kotak merah ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat bahwa hanya di rumah saja dengan digital marketing teman-teman ya, saya bisa menjangkau hampir 976.000 orang teman-teman. Hanya di rumah saja dengan digital marketing saya bisa menjangkau 976.000 orang. Ini sangat berbanding terbalik ketika kita jualan offline. Mungkin kalau kita jualan offline itu terbatas orang-orang yang hadir yang mengunjungi toko kita. Tapi dengan digital marketing dan sistem website dan lain sebagainya, kita bisa ya teman-teman ya, kita bisa sampai ratusan ribu orang. Bahkan kita bisa meretargeting impression ya. Orang yang melihat berkali-kali produk kita itu hampir 2 juta orang. Apa? Retargeting, tahu ya, retargeting teman-teman ya. Jadi teman-teman katakanlah kalau teman-teman di rumah nih. Nah, ini analogi retargeting. Teman-teman di rumah lihat iklan Indomie. Nanti teman-teman keluar rumah, lihat lagi spanduk Indomie. Nah, teman-teman pergi ke tempat lain, lihat lagi poster Indomie. Nah, itu retargeting, teman-teman ya. Promosi berulang sampai orang itu sampai produk kita ada di bawah alam sadar mereka. Ini sampai dilihat 2 juta orang lebih, teman-teman ya, retargetingnya. Nah, ini dengan digital marketing, ini Facebook Ads ya, teman-teman ya. Ini Facebook Ads. Promosi Facebook Ads berapa harganya per hari? Nah, ini bisa dimulai dengan $1 atau 16 ribuan lah sekarang ya. 16.000 kita sudah bisa iklan Facebook Ads, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Berapa jangkauannya? Masalah jangkauan itu tergantung produk dan tergantung marketnya, teman-teman ya. Nah, makanya sebelum teman-teman iklan Facebook Ads, teman-teman pastikan riset market seperti saya tadi. Lihat segede apa marketnya. Biasanya semakin spesifik market, semakin kecil, itu semakin mahal, teman-teman ya. Karena Facebook semakin mencari ya, teman-teman ya. Kalau marketnya gede, lebih broad, itu lebih murah. Itu nantilah ya, kita bahas ya, teman-teman ya. Nah, tapi ini berbayar ya teman-teman kalau ini ya. Nah teman-teman kalau belum punya modal, teman-teman bisa pakai cara organik atau cara gratisan teman-teman ya. Ini saya tunjukkan yang ads ya. Nah, kita bisa menggunakan sosial media marketing ya teman-teman ya. Jadi promosi menggunakan sosial media. Oke, ada pertanyaan. Kalau ambil barang dari seller sistem dropship atau reseller itu untungnya sedikit kan Bang? Nah, meminimalisir itu gimana? Apalagi kalau sudah COD, uang masuk lama, kadang ada retur, customer kita harus bayar ongkir pula. Nah, saran saya teman-teman ya, mengambil margin itu jangan terlalu tipis teman-teman ya. Saya jual di Facebook Ads, itu ngambil margin minimal 100.000. Itu minimal banget teman-teman ya. Di bawah 100.000 saya cut ya teman-teman ya. Karena butuh biaya budget dan untuk biaya itu COD tadi yang teman-teman bilang. Makanya kalau ambil produk itu jangan murah-murah ya teman-teman ya. Atau mungkin kalau teman-teman ambil produknya murah, marginnya apa? Sorry, bukan murah ya, marginnya tipis.
teman-teman nggak usah pakai sistem COD. Nggak usah ngiklan maksudnya. Kalau teman-teman ngiklan, wajib minimal 100.000, teman-teman ya. Tapi kan kita ngikutin harga pasaran, Bang. Oleh karena itu kita butuh riset produk. Kita butuh riset produk, produk yang marginnya gede, dari supplier kita bisa minimalisir, dan secara kompetitor memang harganya di pasaran itu, teman-teman. Ya memang nggak mudah ya. Tapi memang kita harus riset produk. Salah satunya di Facebook Ads Library tadi, teman-teman. Teman-teman ulik Facebook Ads Library. Oh, produk ini di internet, di Facebook Ads Library, katakanlah dijual 200.000. Teman-teman cek tuh di supplier, produk ini ada nggak harga supplier 100.000? Kalau ada, oke, berarti cocok nih produk. Kalau sebaliknya, di Facebook Ads Library dia jual 200.000, teman-teman nemuin reseller di harga katakanlah 170, berarti kan marginnya cuma 3 bulan. Nah, itu teman-teman nggak usah ambil. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau di Mas Yoga, budget iklan awal berapa selama bertata hadi? Budgetnya? Oh, selama berapa hari? Biasanya saya testing 3 hari, budget minimal seri 100.000. Itu kalau pakai Facebook Ads ya, teman-teman ya. Tapi kalau nggak pakai Facebook Ads, pakai gratisan dulu nggak masalah ya, teman-teman ya. Seperti itu. Ya, teman-teman ya, Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini jumlah penduduk Indonesia saat ini 276 juta jiwa, dan penggunanya itu 230 juta pengguna. Itu artinya teman-teman ya, hampir 80% lah teman-teman ya. Hampir 70 sampai 80% pengguna masyarakat di Indonesia itu sudah menggunakan gadget atau menggunakan internet. Dan untuk yang pengguna sosial media, baik TikTok, Instagram, Facebook, WA, dan lain sebagainya, ada 160 juta jiwa, hampir 50% lebih dari pengguna internetnya, teman-teman ya. Dan rata-rata orang punya satu atau lebih gadget untuk mereka operasikan setiap harinya. Itu artinya kita bisa lihat bahwa pangsa pasar digital internet di Indonesia itu gede banget, teman-teman. Makanya nggak heran bisnis offline mulai digusur perlahan oleh adanya bisnis online. Sorry, bukan digusur teman-teman ya, tapi popularitasnya mulai menurun, kalah dengan bisnis offline yang punya online. Nah, jadi mau nggak mau teman-teman yang punya bisnis offline ya, jualan di toko kelontong, teman-teman harus mulai upgrade, belajar gimana caranya promosi online. Karena sekali lagi marketnya makin gede. Siapa sih teman-teman yang nggak suka belanja online? Di rumah aja, nggak perlu panas-panasan. Orang belanja tinggal klik-klik, kadang ada gratis ongkir, ya teman-teman, yang nggak perlu panas-panasan, beli sana sini, bahkan ada bahkan jauh lebih murah kadang produknya, teman-teman. Nah, itu salah satu hal yang membuat orang lebih suka belanja online daripada belanja offline, teman-teman. Nah, ini ya pengguna internet di Indonesia dan pengguna sosial media, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, YouTube ya saat ini data diambil dari data reportal ya, teman-teman ya, dari websitenya Slice. Nah, saat ini pengguna YouTube masih tertinggi ya, teman-teman ya, masih tertinggi. Oke, bentar. Oke, saya lihat tahunnya ya, teman-teman ya. Oke, tahun 2023, teman-teman. Tahun 2023, teman-teman ya. Saat ini pengguna terbesar YouTube, teman-teman ya. Kenapa Mas kok bisa seperti ya? Karena sosial media saat ini benar-benar melakukan sebuah inovasi, teman-teman ya. Di tahun lalu TikTok merajai, teman-teman ya. Pengguna TikTok luar biasa. Tapi Facebook tidak mau kalah, teman-teman ya. Begitupun YouTube nggak mau kalah. TikTok muncul, Facebook muncul, apa teman, video pendek itu, teman-teman ya. Kemudian si YouTube juga inovasi muncul, shorts dan lain sebagainya. Instagram juga muncul ya, teman-teman ya, short dan lain sebagainya. Nah, ini inovasi, teman-teman ya. Jadi mereka mau kalah itu, mau tenggelam susah, karena memang persaingannya luar biasa. TikTok dulu merajai, disalip lagi. Nah kita biarin aja, teman-teman. Mereka salip-saliban, biarin. Kita cukup menjadi penggunanya. Kita cukup memanfaatkan digitalisasinya. Kita nggak usah mikir-mikir, wah TikTok sama Facebook nggak perlu. Kita cukup manfaatkan saja, teman-teman ya.
Ya, nah ini ada YouTube, kita bisa jualan lewat YouTube melalui review produk, lewat Facebook kita juga bisa melalui review produk, konten dan lain sebagainya. TikTok ya, kita bisa lewat TikTok Shop, affiliate TikTok dan lain sebagainya, Instagram, Facebook Marketplace ya dan lain sebagainya. Kita bisa ya teman-teman ya. Untuk platform yang teman-teman gunakan untuk promosi ya teman-teman ya, biasanya saya gunakan ini WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, dan Facebook teman-teman ya. Nah, YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Nah, sedikit saya beri clue ya teman-teman ya. Kalau saya dulu saya jualan di Facebook Marketplace teman-teman ya. Nah, ini saya sedikit spill. Nah, kalau teman-teman yang ingin memperlebar pangsa pasar, katakanlah teman-teman ingin menjangkau orang di luar kota ya, orang yang jauh dari tempat teman-teman. Nah, teman-teman bisa gunakan Facebook Marketplace nih, teman-teman. Ini tampilan HP maupun tampilan gadget sama aja, teman-teman ya. Teman-teman cari aja Marketplace. Nah, ini ya, di masuk Facebook, lalu masuk Marketplace. Nah, di sini teman-teman ya. Oke, saya mau tanya nih, ada yang sudah jualan di Facebook Marketplace? Boleh teman ketikan sudah bagi yang sudah pernah jualan di Facebook Marketplace. Oke, Kak Nur Faizah, oke, sudah banyak yang sudah ya teman-teman ya. Oke, sudah, oke, 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 banyak yang sudah ya. Oke, nah, ini bagi yang belum mungkin bisa mempraktekkan cara ini. Simpelnya seperti ini ya. Bagi yang sudah, teman-teman bisa juga praktekkan cara ini. Contoh ya teman-teman ya, contoh, contoh. Oke, saya mau jual produk nih. Oke, nah, kita tadi sudah cek trennya propolis ya teman-teman ya. Oke, saya mau cari propolis deh. Oke, saya mau cari produk propolis. Oke, oke, saya mau jual katakanlah eh, nah ini deh propolis Hipro. Nah ini ya, karena kita cek propolis ada marketnya ya. Oke, kita save dulu teman-teman. Oke, ini katakanlah kita sudah riset produk dan kita udah punya resellernya nih. Katakanlah ini gambar dari supplier deh teman-teman ya. Nah, buat contoh aja teman-teman ya, biar ya langsung praktek ya. Oke, oke, propolis kita save. Oke, selanjutnya eh sorry. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ya, sedikit gangguan. Oke, kelihatan teman-teman layar Mas Yoga? Sudah kelihatan? Sempat blank dokumen. Sudah kelihatan? Aman ya? Sudah ya? Hipro rajanya Mas Propolis. Wow. Iya ya Mbak ya. Saya Mas Fajrul ya. Kurang paham saya. Nah, nggak apa-apa ya. Kita buat contoh aja. Kita buat contoh. Oke, kita masuk ke Facebook Marketplace. Nah, kita jual barang di sini. Nah, kita masukkan nah ini barang dijual. Nah, ini ada beberapa optimasi supaya teman-teman dapat orderan. Oke, tambahkan foto. Oh, risetnya maksudnya di MP. Oh, enggak ya. Oke, oke. Saya nggak tahu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita buat contoh aja ya. Teman-teman bisa praktekkan di produk lain nanti ya. Oke, propolis. Oke, open. Oke, sip ya. Oke. Nah, oke. Seperti ini.
Kemudian judulnya Propolis ya. Nah, Propolis Hipro. Dan harga berapa ya harganya teman-teman ya? Katakanlah 100.000 deh ya. Nah, saya nggak tahu ini harganya berapa. Kategori berarti kita masuk ke kategori kesehatan, kondisi baru, jenis kelamin, keterangan. Nah, keterangan teman-teman bisa ambil di sini teman-teman ya. Nah, di galeri iklan. Nah, kita masuk ke Propolis. Propolis Pro. Ada nggak? Oh, ini Pro ya. Oke, kita cari teman-teman ya. Kita cari yang oke ini lumayan nih ya. Oh, tapi ini kepanjangan. Oh, oke nggak masalah. Nah, kita masuk. Nah, ini optimasinya teman-teman ya. Kita masukkan ke sini. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, label produk. Ya mungkin kalau ada teman masukkan ya, saya nggak tahu. Lokasi teman-teman ya. Nah, lokasi teman-teman sesuaikan di sini. Google Trend teman-teman ya. Oke, kita lebih spesifik kita coba ya. Propolis Pro banyak nggak ini trennya di Google. Oh, gila. Ya, oke, oke. Oke, tinggi ya Hipro ya, teman-teman ya. Oke, kita cek. Nah, wilayah paling besar ada di Sulawesi Selatan, Utara, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur. Kita bisa targetkan ke wilayah sesuai dengan ini, teman-teman ya, pencariannya ini. Oke, lokasi kita masukkan ke mana tadi? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oke, Sulawesi Selatan. Eh, kota ya maksudnya. Oke, nggak masalah. Oke, nanti hajar aja yang eh, Sulawesi Selatan ya teman-teman. Nanti bikin lagi Sulawesi Selatan pertemuan publik. Nah ini teman-teman mau apa ya? Jelas kalau di luar kota berarti ini ya teman-teman ya. Pengantaran sampai rumah ya berarti pakai biaya pakai ekspedisi. Nah ini untuk promosi kalau teman-teman. Nah ini enggak kalau saya sarankan pakai Facebook Ads ya, bukan pakai ini ya. Ini untuk organik aja teman-teman ya. Nah ini sembunyikan dari teman jangan. Kita klik berikutnya. Nah, kemudian teman-teman mau tawarkan ke marketplace atau ke grup-grup yang teman-teman ikuti. Ya, ini saya marketplace saja ya. Kalau teman-teman grupnya sesuai dengan pasar teman-teman, katakanlah komunitas pecinta propolis, katakanlah. Teman-teman bisa centang ya. Tapi karena ini nggak ada yang sesuai ya teman-teman ya. Nggak ada yang sesuai. And then saya langsung publikasi ke marketplace saja. Nah, seperti ini. Biasanya kalau produk herbal itu perlu tinjauan teman-teman ya dari si Facebook itu perlu tinjauan dan biasanya susah-susah gampang teman-teman ya susah-susah gampang. Nah ini ya, nah ini masih di review ya teman-teman ya ini masih di review. Nah sambil kita tunggu ya teman-teman ya. Oke, oke. Tadi ada pertanyaan tapi sering nggak disetujui postingannya. Nah kalau teman-teman postingannya nggak disetujui, coba teman-teman posting ulang tapi pakai gambar lain teman-teman ya. Kenapa kok Facebook tidak disetujui postingannya? Biasanya ini terlihat banget kalau produk herbal. Karena Facebook pada dasarnya itu melarang sebenarnya teman-teman ya. Jualan produk-produk herbal itu melarang teman-teman ya. Apalagi nah ini tawaran duplikat. Nah ini sering ya teman-teman ya. Nah ini terkadang ada gambar yang terlalu vulgar dan lain sebagainya. Teman-teman kulik-kulik aja. Gonta-ganti gambar produknya teman-teman ya. Gonta-ganti gambar produknya. Nah, itu salah satu cara promosi ya, teman-teman ya. Jadi, pastikan teman-teman ketika promosi itu nggak asal posting. Mulai dari lokasi, teman-teman pastikan sesuai data riset teman-teman. Seperti saya tadi. Untuk copywriting, untuk kata-kata saya ambil di Facebook Ads Library. Karena memang di situ ya ada beberapa syarat kita ambil copywriting di Facebook Ads Library yang seperti apa. Kemudian kota-kotanya pun tidak asal kota.
kita targetkan kota-kota orang-orang yang memang banyak mencari produk itu, teman-teman ya. Karena itu pasti bakal nyambung. Ketika orang Sulawesi katakanlah searching, ya kebanyakan mereka searching propolis, ketika mereka searching propolis, ada kemungkinan produk kita berpotensi untuk dilihat oleh si market, teman-teman. Bisa dipahami, teman-teman, sampai sini? Bisa dipahami? Bagaimana menempatkan iklan kita di marketplace pada halaman depan dan di kolom nomor satu? Itu pakai iklan, teman-teman ya. Tadi ada tombol apa promosikan tadi, teman-teman ya. Ada tombol promosikan tadi. Itu diklik. Tapi saya nggak sarankan ya. Kalau iklan mending langsung pakai Facebook Ads ya, teman-teman ya. Mending langsung pakai Facebook Ads. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Itu teman-teman bisa cek. Lalu di WA ya, teman-teman ya. Sangat mudah dipahami. Oke, intinya nggak ngasal ya teman-teman ya. Nggak ngasal posting-posting. Pastikan posting teman-teman sesuai dengan data yang teman-teman peroleh. Ya teman-teman ya. Dan itu tidak hanya di Facebook Marketplace. Teman-teman di WhatsApp ada ilmunya, Instagram, YouTube, TikTok, dan Facebook. Itu ada ilmunya. Bagaimana cara posting sesuai dengan posting supaya produk teman-teman itu dilihat oleh market teman-teman. Karena kalau teman-teman posting aja yang ada capek ya teman-teman ya, yang ada capek. Untuk yang sistem dropship, kalau ambil margin harga sampai 100, apa kemudian tidak kabur ke harga yang lebih murah? Melihat di marketplace, oh tidak teman-teman ya, marketnya beda. Nah ini marketnya beda. Saya iklan Facebook Ads pasti margin di atas 100.000 dan itu laku teman-teman ya. And then itu laku, tidak ada masalah karena marketnya beda. Marketnya beda. Makanya itu tadi kenapa saya bilang website itu penting teman-teman ya. Karena di dalam website kita bisa kasih value, kita bisa kasih nilai lebih untuk orang yang membeli produk kita dengan margin yang lebih tinggi. Itu salah satu tipsnya ya teman-teman ya. Salah satu tipsnya. Oke teman-teman, nah ini sedikit penawaran. Mau teman-teman belajar lebih lanjut tentang cara promosi tertarget menggunakan media sosial, baik di WA, Instagram, YouTube, TikTok, dan juga Facebook. Mau teman-teman? Mau belajar lebih lanjut tentang promosi tertarget teman-teman? Oke, mau. Oke, ada 5 orang yang mau. Oke teman-teman. Nah, kabar baiknya teman-teman ya. Sebelum saya mengakhiri webinar malam hari ini, kita sudah praktek ya teman-teman. Jadi nggak hanya sekedar teori, kita sudah praktek cara riset produk, riset produk, cara promosi sama apa tadi? Riset market. Nah, sekarang supaya teman-teman belajarnya nggak setengah-setengah. Nah, ini kabar baik teman-teman ya, karena di sini Mas juga punya kelas ya teman-teman ya, kelas yang mengajarkan digital marketing khususnya optimasi media sosial. Nah, namanya kelas online Gatara Academy ya teman-teman ya, namanya kelas online Gatara Academy. Nah, bagi teman-teman yang mau join, silahkan teman-teman kunjungi website resminya yaitu gataraacademy.com ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman, kita besok masih ada sesi yaitu cara mulai affiliate marketing. Hari ini kita digital marketing ya. Saya rasa teman-teman sudah cukup lah ya, cukup tahu cara cari produk, cara riset market ya, dan cara promosi. Tadi sudah saya praktekkan ya sebagian ya teman-teman ya. Dan saya rasa kalau teman-teman praktekkan tadi ya, keilmuan tadi, teman-teman sudah bisa memulai digital marketing. Nah, besok kita akan bahas tentang affiliate marketing. Nah, ini lebih seru lagi, teman-teman ya. Jadi, digital marketing ada ceruknya. Ceruknya yaitu affiliate marketing. Nah, di affiliate marketing itu jauh lebih mudah lagi, teman-teman ya. Jauh lebih mudah. Nah, besok kita akan bahas ya di tanggal 26 Desember. Seperti malam ini jam 8 ya, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar lebih lanjut ya, digital marketing. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa kunjungi website ini ya, teman-teman ya. Saya buka website resmi gataraacademy.com ya teman-teman ya. Teman-teman bisa kunjungi website resminya gataraacademy.com. Nah ini ya. Mulai digital marketing meskipun pemula dan gaptek ya. Ada 12 materi dan insya Allah kita akan tambah ya teman-teman ya di akhir bulan ini. Nah ini ya. Nah teman-teman bisa nanti riset market, periode trending, riset produk, cara riset produk laris di marketplace, promosi G2 ya. Tadi saya praktekkan Facebook Marketplace. Sebenarnya ada banyak, ada dengan WA, TikTok, YouTube ya, dan kita akan bahas sedikit tentang Facebook Ads. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman juga jadi afiliasinya Gatara Academy.
teman-teman ya. Nah, ini bisa jadi bekal teman-teman untuk melanjutkan ke materi besok. Nah, berapa Mas joinnya khusus malam hari ini teman-teman ya? Saya kasih harga teman-teman ya. Untuk joinnya 250, saya kasih harga spesial 99.000 teman-teman ya. 99.000 bagi teman-teman yang mau join malam hari ini juga. Silakan teman-teman ambil penawarannya, saya taruh di kolom chat ya teman-teman ya. Untuk linknya. Cara ordernya gimana Mas? Ketik ambil diskon. Nah, ketik ambil diskon. Nah, di sini silakan teman-teman ketikkan. Nah, langsung aja ya teman-teman ya. Nanti kalau ada nama email WA teman-teman ketikkan. Nah, kalau nggak ada teman-teman langsung klik proses sekarang. Ya, pastikan teman-teman mengambil harga promo ini ya, spesial sekali, jangan sampai teman-teman ketinggalan. Karena harga normalnya itu 250 ya teman-teman ya. Nah, saya kasih harga 99.000, teman-teman bisa belajar digital marketing. Ya. Nah, ini teman-teman ya, untuk kode diskon teman-teman kosongkan saja. Untuk kode diskon kosongkan saja. Silakan teman-teman, saya kasih waktu 10 menit ya, sampai 9.20. Sesi tanya jawab saya buka, teman-teman bisa tanya jawab soal materi malam hari ini, dan teman-teman bisa tanya jawab soal lebih jelasnya tentang kelas online Gatara Academy. Silakan teman-teman, ada sertifikatnya enggak? Oh enggak ya teman-teman ya, kita pure belajar praktek ya teman-teman ya, praktek full praktek, jadi nggak ada sertifan ya, kita maunya praktek, member menghasilkan. Silakan teman-teman, saya kasih waktu 10 menit sebelum webinar ini saya close, teman-teman bisa dapatkan kelas online Gatara Academy di harga 99.000 ya, diskon dari harga normal 250.000 teman-teman. Oke, saya kasih waktu 10 menit teman-teman untuk teman-teman melakukan check out ya, minimal amankan invoice-nya. Ini silakan teman-teman, tekan ambil diskon. Dan jangan lupa besok kita akan lanjutkan webinar affiliate ya. Kita praktek lagi besok teman-teman ya. Kita praktek lagi. Makanya kalau bisa teman-teman ambil nih penawaran ini karena besok bisa buat teman-teman langsung praktek juga. Ya mungkin ya teman-teman bisa menunjang praktek teman-teman. Murah ya teman-teman, cuma 99.000. Ketikan Kak Rangga, caranya gimana? Ketik link yang saya kirim di sini Kak Rangga. Kemudian klik ambil diskon ya. Kemudian silahkan check out Kak Rangga di harga 99.000. Silahkan teman-teman. Terima kasih Kak atas ilmu hari ini, sama-sama teman-teman ya. Nanti dibimbing Kak sampai yes, dibimbing ya. Ada grup khususnya nanti teman-teman ya, ada grup khususnya. Ya, dan kita sering ya diskusi di grup khusus ya, dan bahkan banyak sekali ya teman-teman ya yang sudah menghasilkan ya, baik dari affiliate, dari jualan sendiri dan lain sebagainya. Silakan saya kasih waktu teman-teman ya sampai 9.20. Saya kasih waktu untuk teman-teman melakukan check out. Oke, ada 4 orang. Mas Yoga diajari cara buat konten ya, diajari teman-teman ya, nanti diajari. Nanti akan ada tambahan materi lagi teman-teman ya di akhir bulan ini. Tentu kalau ada tambahan materi harga naik, tapi bagi teman-teman yang ambil harga 99.000 hari ini, meskipun ada penambahan materi, teman-teman tetap bisa menikmati tanpa harus uh, daftar lagi karena ini daftarnya cukup sekali ya. Jadi kalau teman-teman 99.000 ada update materi, teman-teman bisa langsung akses tanpa membayar lagi. Nah, bagi teman-teman yang nanti harganya udah naik karena ada penambahan materi, otomatis teman-teman beli di harga yang naik ya teman-teman ya. Oke teman-teman, silakan saya kasih waktu 7 menit ya teman-teman ya untuk melakukan check out. Silakan teman-teman. Saya kasih waktu 7 menit ya sampai 9.20. Pastikan teman segera check out. Cuma 99.000 aja teman-teman ya. Teman-teman udah bisa belajar digital marketing. Plus affiliate marketing ada materinya di sini. Meskipun besok saya bahas di kelas online Gatara Academy juga diajarkan affiliate marketing. Bahkan lebih dalam lagi. Teman-teman yuk. Silakan teman-teman. Oke, ada 7 orang yang check out malam hari ini teman-teman ya. Luar biasa. Pastikan teman-teman segera melakukan check out ya. Sebelum link webinar ini hanya di web sebelum saya close webinar dan teman-teman kehilangan linknya teman-teman ya. Silakan ada pertanyaan lagi teman-teman terkait webinar malam hari ini, materi dan lain sebagainya. Silakan teman-teman. Oke, sudah ada 10 orang teman-teman. Pastikan yang belum check out segera check out untuk link website Gatara Academy kelas online ada di kolom chat ya teman-teman ya, ada di kolom chat. Saya kasih waktu
6 menit lagi ya, teman-teman, 6 menit lagi. Silakan teman-teman, masih ada waktu 5. Mas mau konsul kemana? Nanti ada grup khususnya ya, kayak Ewis ya, ada grup khususnya ketika sudah join teman-teman ya. Silakan teman-teman, saya kasih waktu 4 menit lagi, yuk. Langsung teman-teman, yuk. Di harga 99.000 aja teman-teman udah bisa belajar digital marketing nanti teman-teman ya. Kode error Kak, saya mau daftar. Oke, saya bantu Kak Sokip, silahkan ketikkan nama, email, nomor WA di sini Kak Sokip. Saya tunggu Kak Sokip, saya bantu untuk pendaftaran. Silahkan ketikkan nama, email, dan WA di kolom chat Kak Sokip ya, saya bantu. Nah ini teman-teman ya, saya bantu. Saya bantu Kak Sokip, silahkan ketikkan nama, email, WA Kak Sokip, saya tunggu. Nama, email, dan WA, saya bantu untuk pendaftarannya Kak Sokip. Oke, ditunggu ya Kak Sokip ya. Oke, nah, ini ya cara daftarnya teman-teman ya. Oke, oke, nah nama lengkap silahkan teman-teman kirim. Kemudian ya emailnya teman-teman ya, email. Nah, nanti untuk passwordnya saya WA ya teman-teman ya, saya japri untuk WA untuk passwordnya. Oke, kemudian nomor handphone. Oke, proses. Oke, sudah saya oke, sudah saya. Oke, silakan dicek Kak Sokip. Nah, nanti kalau ada seperti ini teman-teman, biarkan saja. Tetap teman-teman proses sekarang, oke. Kemudian Kak Rangga, oke, saya bantu Kak Rangga ya. Oke, oke, saya bantu ya. Oke, ambil diskon. Oke, siap. Bentar ya Kak Rangga ya. Oke, nah, nama lengkap. Kemudian email. Oke, oke, password nanti saya, nah ini ya, password nanti saya japri ya teman-teman ya. Nah, oke, kemudian nomor handphone. Oke, silahkan dicek Kak Rangga. Silahkan dicek notifikasinya sudah masuk atau belum. Oke, siapa lagi yang mau dibantu pendaftaran teman-teman atau udah bisa daftar sendiri? Cukup 99.000 teman-teman ya. Cukup 99.000. Teman-teman sudah bisa belajar digital marketing plus jadi afiliatnya teman-teman. Ada afiliasinya. Nah, besok kita akan bahas tentang afiliasi marketingnya teman-teman ya. Ada ilmunya teman-teman ya. Oke, sudah teman-teman? Oke. Wow, ada 11 orang ya teman-teman ya. Mau afiliasinya Gatara, ya join dulu ya Kak ya. Join dulu di kelas online Gatara Academy. Oke. Sudah member Mas? Alhamdulillah. Oke, kalau sudah member, Kak Ewis silahkan masuk ke member area, ya member area Gatara Academy.
masuk ke menu afiliasi Kak Wis. Di situ ada pelatihannya. Ya, meskipun besok kita akan bahas juga ya, teman-teman ya. Tenang aja, besok kita akan bahas. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau dibantu untuk join kelas online Gatara Academy, teman-teman? Oke, silahkan teman-teman. Ada lagi yang mau dibantu untuk join kelas online Gatara Academy? Oke, teman-teman. Oke, cukup ya, teman-teman ya untuk webinar malam hari ini luar biasa sekali. Kita sudah belajar digital marketing dan sekali lagi Mas Yoga di sini tidak hanya teori ya, teman-teman ya. Tadi sudah saya praktekkan ya, teman-teman ya. Cara masuk ke dashboardnya gimana? Sudah member atau belum, Kak John? Kalau belum member nggak bisa. Kalau sudah member bisa masuk ke dashboardnya. Ya teman-teman ya, tadi saya sudah praktekkan gimana caranya teman-teman untuk memulai digital marketing. Silakan teman-teman riset produk, riset market dulu, kemudian riset produk dan promosi. Tadi promosinya juga saya tunjukkan cara integrasinya, hubungannya dengan riset produk, riset market dan lain sebagainya. Sudah daftar pakai nama Marius Johannes. Coba dicek chat dari saya Kak John ya, di situ ada akses member area. member.gataraacademy.com garis miring login. Atau mungkin bisa chat saya ya Kak John ya, bisa chat saya. Sudah transfer terus gimana? Ditunggu ya teman-teman ya. Nanti akan ada notifikasi otomatis sekarang enggak ya, ditunggu. Ya dari admin ditunggu saja. Oke teman-teman, tadi sudah saya praktekkan ya, full praktek dari saya, jadi nggak hanya sekedar teori, dan jangan lupa besok juga akan full affiliate marketing ya, full affiliate marketing ya teman-teman ya, untuk pemula. Besok saya akan praktek juga ya teman-teman, jadi nggak hanya sekedar nggak praktek ya, besok kita akan praktek juga ya teman-teman ya. Jangan lupa besok jam 8 malam ya teman-teman ya, kita belajar lagi tentang affiliate marketing. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di webinar malam hari ini. Luar biasa, terima kasih partisipasinya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf ya teman-teman ya. Dan sampai jumpa di member area kelas online Gatara Academy. Dan tenang saja, untuk webinar besok teman-teman semuanya masih bisa akses untuk umum ya. Jadi mau yang join atau enggak join, teman-teman masih bisa akses webinar besok. Kita bisa belajar bareng-bareng lagi. Spesial buat yang sudah join, nanti ada nilai spesial ya, nilai khusus buat besok ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman hadir untuk webinar besok jam 8 malam. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Waridawal inayah wabillahi muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam. Selamat malam, sampai jumpa dan sampai bertemu besok. Terima kasih.